ada yang waktu itu ada yang tanya kayak, eee, ini udah bulan Desember gitu, udah semester 1 mau berakhir, ada yang tanya kayak, "Ini tuh sebenarnya, eee, bidang ini tuh topiknya tuh di mana sih?" Gitu. Jadi dia terus dijelasin gitu, "Oh, ini tuh gabungan dari gini gini gini." Terus dia tanya lagi, "Terus kerjanya tuh di mana sih sebenarnya?" Gitu, dia tanya gitu. Sementara itu kalau tanya di Indonesia kan pasti kayak dimarahin atau gimana gitu, kalau di sini tuh enggak gitu. Jadi kayak mereka ngasih si profesornya ini bilang, "Oh, biasanya tuh kita banyaknya di sini, dan di sini," gitu. "Nanti kamu bisa langsung ke ada namanya employability center," gitu. Telah terbit. Buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bambang Sadono dan Bambang YR Sadono hadir lagi di program Bangsa TV Sadono and Sadono. Saat ini Bambang YR Sadono sudah 3 bulan berada di Manchester, Inggris. Nah, maka mungkin bisa bercerita, terutama saya akan bertanya mengenai apa yang sudah terjadi selama 3 bulan, terutama di dalam pemikiran dan wawasan. Nah, mungkin saja bisa bisa mulai cerita apa yang mulai terpikirkan atau merubah apa-apa yang selama ini tidak terbayangkan setelah 3 bulan berada di Inggris. Silakan. Iya, eee, jadi mungkin kalau di 1 bulan, 2 bulan pertama, cuacanya ya masih lumayan dingin, tapi emang kalau masuk ke Desember, itu Desember, Januari bakal makin dingin. Hmm. Cuman, kalau yang drastis sih paling lebih ke, apa namanya, urusannya ya, paling urusannya tambah banyak juga karena ini sudah mau liburan. Hmm. Jadi kalau kalau S2 itu Inggris, kita masuk bulan September, terus nanti Desember pertengahan, eee, kelasnya habis gitu. Tapi kelasnya itu beda-beda setiap mata kuliah, ada yang dia sesinya 10 kali, ada yang sesinya 9 kali, ada yang 11 kali, dan itu terserah dosennya mau kapan. Apakah dipenuhi di awal atau, ada break sebentar, terus jalan lagi, dan itu jadi harus, mempelajari setiap jadwalnya, dan Hmm. itu di tengah-tengah itu juga ada urusan lain karena, eee, untuk bulan Januari nanti sebagai bagian dari program itu bakal ada KKL Hmm. ke Afrika Selatan, dan itu selama 10 hari di mana itu nanti, banyak datang ke perusahaan-perusahaan dan lihat di lapangan gimana, karena aku ambilnya digital development, jadi Hmm. lebih ke pembangunan digitalnya gimana di Afrika Selatan. Sebelumnya di departemen ini juga udah ada, jadi departemennya itu digital development, nama sekolahnya tuh School of, eee, Education, Environment and Development,
dan institutnya itu namanya Global Development Institute. Nah, sebenarnya pada awal milih di sini itu belum tahu gitu kalau apa, nggak tahu sama sekali kalau bakal diajak ke luar juga gitu kan. Hmm, Tapi benar. ternyata baru sampai sini harus ngurus lagi visa, ada wawancara gitu. Nah, ini pasportnya lagi dibuat ngurus untuk nanti ke Afrika Selatan. Jadi itu Ya, lumayan bikin semangat juga, nanti lihat gimana di sana ya, karena baru pertama ya. kali juga. Oke. Dan itu ternyata suatu praktek yang umum juga. Jadi ada teman dari Indonesia juga, dia ambilnya Petroleum Geoscience, tapi dia ke Maroko. Hmm, Ada teman yang dia ambilnya Global Development, dia ke Rwanda seperti itu. Jadi eh, ternyata cukup umum gitu. Dan aku malah baru tahu kalau ada kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah dijalanin aja. ya. Udah nggak ada masalah lain, kalau soal yang visa itu udah selesai, tinggal nunggu aja. Dan minggu-minggu ini itu lagi minggu-minggu pengumpulan ujian ya. Ada yang ujian, ada yang tugasnya esai. Esainya biasanya 3.000-an kata Hmm, gitu. Dan jadi eh kalau buat aku sendiri biasanya jadi di kampus itu ada beberapa gedung yang untuk memang buat belajar. Jadi untuk masuknya kita harus pakai student ID kayak gini. hmm. Nanti harus harus nyekan gitu. Dan itu ya isinya orang-orang belajar aja. Paling sebenarnya kalau siang itu ada banyak pilihannya kalau siang, tapi yang bukanya 24 jam itu cuma satu. Hmm. Ada, dan itu disediakan, ada apa? eh ada ruangan buat microwave-nya, terus ada vending mesinnya juga, jadi memang udah disediakan sama kampusnya gitu, dan itu Ya. jadi nggak usah di kafe lagi. Itu. Telah terbit. Buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Pokoknya Kalau kalau yang suka makan, anulah terfasilitasi. Nah gini, digital development ya, terus program makronya itu, apakah kalau di Indonesia itu sama dengan ada studi pembangunan itu? ya, jadi kalau di Indonesia itu ada ya studi pembangunan gitu, dan itu sektornya macam-macam gitu kan. Jadi kalau di sini itu ada banyak sekali, ada international development, ada global development, dan global development itu bercabang lagi. Jadi ada global development yang khusus ngurus kemiskinan, ada global development yang khusus ngurus lingkungan, ada global development yang khusus ngurus rural development, itu juga ada. Terus ada yang khusus ngurus apa? Tadi lingkungan sendiri, terus makanan dan agrikultur sendiri juga. Jadi benar-benar udah detail banget gitu pembangunan, kalau studi pembangunan di sini ya. Kalau Ya. kalau aku awal itu studi pembangunan kan dari hubungan internasional, itu waktu itu ada mata kuliah studi pembangunan juga kan, development, dan itu memang relevannya di negara berkembang. Hmm, Relevannya di negara berkembang seperti ada tadi itu Afrika, ya. Asia Tenggara gitu-gitu. Kalau di Inggris memandang Indonesia itu negara apa? Iya, jadi eh kalau di jurusan kalau di jurusanku itu cukup cukup umum ya. Maksudnya
karena ya ini kan memang jurusan yang mempelajari negara berkembang seperti itu. Jadi mereka tahu kalau Indonesia bagian dari Asia Tenggara. Salah satu dosennya itu ada yang setiap ngajar pakai batik itu ada. Kenapa Jadi, nggak kamu foto? Kamu oh foto ya dengan nanti dia. nanti nanti foto lah, Ya, nanti itu foto. menarik Iya, tuh. Ya. jadi kayak udah umum gitu. Karena ya lagi-lagi emang Jadi ini kan bisa bahasa Indonesia. kalau itu nggak tahu, kalau itu nggak tahu. Hmm. Tapi dosen ini kayak memang dia sudah berpengalaman gitu ngurus di banyak tempat terkait pembangunan digital gitu di Peru, di Afrika, Amerika Selatan gitu. Nggak tahu kalau dia pernah ngurus Indonesia apa enggak, tapi kayaknya dia kalau penelitian udah pasti pernah lah, karena Indonesia kan cukup menarik untuk diteliti terkait pembangunan digitalnya, apalagi negara Ya. kepulauan sebesar ini gitu. Oke, pembangunan digital, studi banding di Afrika Selatan. Apakah ada asumsi bahwa Afrika Selatan lebih bagus dari Indonesia digitalnya? Ada. Jadi salah satu dosen itu ada yang eh, bilang bahkan bahwa kayak Afrika Selatan itu jembatan dari dunia ketiga dan dunia pertama katanya gitu. Oh, South Africa is a bridge from the first world to the third world. Jadi di satu sisi ada masalah-masalah dari third world, tapi di sisi lain ada pengembangan-pengembangan first world. betul. Makanya jadi menarik untuk diteliti, dia bilangnya gitu. Salah satu Hmm. profesornya. Jadi mereka itu jaringannya ada yang sudah advance banget, dan itu makanya mereka menarik untuk diteliti, tapi di sisi lain juga development-nya juga menarik untuk diteliti gitu loh. Jadi makanya itulah kenapa kok banyak di apa departemen-departemen di eh, Global Development Institute, institutku yang sekarang ini banyak lebih tertariknya ke Afrika Selatan. Maksudnya kan waktu itu Oke. kan muncul muncul pertanyaan juga loh, kenapa nggak Asia Tenggara gitu, kenapa nggak Asia Tenggara atau Asia Utara mungkin. Ya. Dan itu selain itu juga pastinya mereka udah ada jaringan juga, karena ya itu, karena Afrika Selatan mereka perusahaan-perusahaan teknologinya udah lebih Hmm. maju bisa dibilang Atau daripada Indonesia. ada nggak kepentingan subjektif karena relasi antara Inggris dan Afrika Selatan itu secara historis memang cukup panjang dan sampai terakhir itu orang-orang Inggris sebenarnya yang memerintah di Afrika Selatan itu sebelum mereka merdeka penuh. Ada nggak pilihan karena itu? Eh, Sejauh ini belum nggak ada indikasi kayak gitu sih. Paling Hmm. lebih ke jaringan kampus saja, paling dari University of Manchester Hmm. lebih banyak jaringannya ke perusahaan-perusahaan di Afrika Selatan ini gitu loh, yang mereka Ya. apa mau untuk mau membuka lah bagaimana mereka berjalan gitu. Selain perusahaan-perusahaan teknologi juga mungkin pemerintah harusnya, karena kita juga nyiapin itu. Jadi selain KKL itu ini juga kolaborasi gitu, di mana kita Hmm. mengundang gitu loh. Jadi kita di sana juga disambut, mereka juga perlu apa yang kita teliti kan kayak gitu. Jadi Ya. profesornya banyak yang semangat juga. Telah terbit. Buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Oke, nah sekarang Raja, itu kan masalah-masalah yang teknis, praktis, keseharian. Nah, yang saya pengen tahu itu perubahan mindset sudah terjadi atau belum? Setelah 3 bulan itu sudah mulai ada wawasan baru, pandangan-pandangan baru, melihat konsep-konsep yang selama ini berbeda, yang apa yang dialami di Indonesia dan sebagainya. Iya, sebenarnya cukup banyak juga ya pelajaran-pelajaran yang mindset seperti itu. Karena kan pastinya ini ada teman-teman baru dengan tujuan-tujuan yang baru, dengan motivasi-motivasi yang baru. Kalau
dari universitasnya sendiri seperti kayak etos kerja atau gimana-gimana gitu, banyak revelasi yang baru juga sebenarnya, tapi ya nggak tahu bisa dipraktekin di Indonesia apa enggak kalau soal cara kerja universitas. Jadi mungkin lebih ke itu sih ya, ketemu orang dengan motivasi-motivasi yang berbeda, kayak ada yang dia pengen nyari kerja di sini gitu karena belum tahu di Indonesia kayak gimana, dan jalur-jalur baru kayak oh eh nanti kalau kerja di sini nanti kayak gini caranya gimana. Ada yang eh mereka harus bawa keluarganya ke sini juga karena apa ya, jadi ada yang istrinya tuh S2 dulu gitu, terus suaminya harus bolak-balik ke Indonesia sini karena masih kerja, terus akhirnya suaminya juga ikut S2 juga, nyari S2 di UK juga, jadi malah lebih banyaknya ke masalah keluarga dan masalah gitu-gitu, karena ya lagi-lagi lebih banyak yang lebih tua gitu, yang seumuran sama aku tuh cuman cuman satu dua orang aja gitu, lainnya udah Ya, pada berkeluarga, jadi mereka kalau cerita lebih ke masalah ini ya, gimana oke. gitu sih. Ya, nggak, yang maksud saya begini, yang kamu lihat ya, sistem studi di kampusnya, terus kemudian apa, fasilitas belajarnya, cara apa, efektivitas proses belajar mengajarnya itu berbeda atau hampir sama saja dengan di Indonesia. Beda, bisa dibilang berbeda sih, bisa dibilang beda. Jadi kalau tanya soal efektivitas gitu ya, eh, nggak pernah ada yang telat dan waktunya, walaupun ada beberapa yang, eh jadi ada dosen yang kalau materinya habis dan udah nggak ada yang tanya, ya udah selesai. Tapi ada juga dosen yang kalau 3 jam ya 3 jam, kalau 2 jam 2 jam gitu. Kayak gitu, dan itu eh tapi yang pasti mereka nggak pernah telat gitu. Mereka nggak pernah telat. Mulainya jam berapa ya jam berapa. Kalau kalau kelasnya belum mulai ya nggak mulai gitu. Dan mereka cukup apa ya? Sejauh ini belum nemu masalah dosen yang galak atau killer gitu. Semuanya apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Semuanya surprisingly cukup welcoming gitu, apa ya, baik gitulah, semuanya baik. Mereka nggak mau memaksakan suatu opini atau apa, mereka mudeng bahwa ada beberapa yang bahasa Inggrisnya belum bagus gitu, mereka mau engage di conversation. Kalau ada yang eh, nggak ada yang dimarahin sama sekali sih sama dosennya di sini, nggak ada yang Oke, dimarahin, jadi kalau oke. Pertanyaannya begini, eh, kelihatannya tepat waktu, lebih disiplin, lebih sesuai program dan sebagainya. hmm, Pertanyaannya, apakah Raja merasa lebih disiplin dibandingkan dengan sebelumnya? kalau disiplin sih biasa biasa aja ya, maksudnya alhamdulillah belum ada yang keteteran atau gimana gitu. Jadi mau dibilang disiplinnya seperti apa sih, kalau ada target pribadi, alhamdulillah belum ada yang terlewat kayak tugas atau apa gitu. Kalau kalau kelas mungkin ada ya. Kalau kelas mungkin ada yang telat, itu apa? Ada yang telat beberapa kali gitu. Tapi ya dosennya nggak masalah juga, dan eh paling telatnya gara-gara ya itu kan jalan gitu ya. Dari itu sih paling yang harus adaptasi sebentar, tapi terus udah aman sih. Apalagi ini Ya, dingin juga. Jadi tapi ya itu sejauh ini belum ada masalah. iya. Sebenarnya ada satu lagi sih kalau dari universitas itu yang aku suka ya. Jadi mereka itu nggak menganggap, mereka itu tidak menganggap bahwa kita itu tahu semuanya gitu loh. Kita udah tahu gitu. Jadi pertanyaan apapun itu
di welcome gitu sama mereka, walaupun mungkin pertanyaannya agak tidak senonoh atau gimana gitu ya, kayak Nono tidak bermutu kok tidak. nah, iya, soalnya ya mungkin mereka sadar bahwa backgroundnya beda-beda dan sifat orang beda-beda gitu. Ada yang nggak sopan atau gimana menurut kita ya. Oh, Tapi ya, menurut mereka biasa aja mungkin gitu. Dan ya. pertanyaan tidak bermutu juga ada juga. Ya itu relatif ya sebenarnya tidak Hmm, bermutu. Tapi eh mereka memfasilitasi apa yang kalau buat aku sih ya berharap waktu itu aku dikasih pas S1 gitu loh. Mikirnya hmm, gitu, karena ada yang waktu itu ada yang tanya kayak, eh, ini udah bulan Desember gitu, udah semester 1 mau berakhir, ada yang tanya kayak, ini tuh sebenarnya eh, bidang ini tuh topiknya tuh di mana sih gitu. Jadi dia terus dijelasin gitu, oh ini tuh gabungan dari gini gini gini. Terus dia tanya lagi, terus kerjanya tuh di mana sih sebenarnya gitu. Dia ya, tanya gitu. Sementara itu kalau tanya di Indonesia kan pasti kayak dimarahin atau gimana gitu. Kalau di sini tuh enggak gitu. Jadi kayak mereka ngasih si profesornya ini bilang, oh biasanya tuh kita banyaknya di sini dan di hmm, sini gitu. Nanti kamu bisa langsung ke ada namanya employability center gitu, di mana itu bakal dibantuin. Mereka bakal ngeliatin CV juga. Ini temanku juga udah ada yang ke sana juga karena dia mau kerja di sini. Bakal dibantuin kayak eh kira-kira selain liatin CV juga, kira-kira ada nggak eh perusahaan-perusahaan yang kerja sama sama mereka gitu yang sesuai sama bidangmu gitu. Dan itu ya sesuatu keunggulan sekali kalau menurutku ya. Kalau hmm. suatu universitas bisa melakukan itu gitu loh. Dan itu ya bikin kaget aja kalau mereka mau sampai memfasilitasi dengan level kayak gitu. Makanya aku bilang kayak mereka nggak menganggap kamu langsung tahu semuanya gitu bahwa habis ini mau kemana atau apa. Pokoknya mereka memfasilitasi aja biar maksudnya kalau alumninya bagus kan ya universitasnya juga Ya. dapat nama yang bagus juga gitu sih. Mungkin mereka mikirnya gitu. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Nah, sekarang setelah mengikuti proses itu selama 3 bulan, apa yang mulai Raja bayangkan? Jadi kira-kira nanti setelah lulus, apakah mau kerja di situ atau kemudian balik ke Indonesia? Kalau ke Indonesia, apakah mau kerja di pemerintah, kerja di swasta, atau membangun bisnis sendiri? Sejauh ini sih belum ada langkah yang pasti mau diambil ya. Kalau sekarang lagi nyusun aja rencana ABC mungkin lihat bidangnya gimana ya, perkembangannya di Indonesia, proyeknya kayak gimana. Tapi ini masih menunggu juga karena belum banyak belum banyak apa namanya eh interaksi dengan dosen pembimbing, salah satu Ya. profesor gitu. Karena yang pasti aku mau tanya-tanya lebih banyak lagi ke dosen-dosen ini gitu. Kira-kira kalau untuk apa yang pengen aku teliti itu industrinya lebih kemana gitu. Itu kalau dari sisi sektor ya masih nyari juga. Jadi mungkin lebih ke swasta dulu kayaknya, lebih ke Hmm. swasta dulu. Terus kalau untuk negara, eh itu masih tanya-tanya juga sama teman-teman karena ada yang mau di Inggris, ada juga yang mau di Eropa, jadi bisa juga ternyata. Tapi itu nanti ngurus visanya juga agak ada masalah lagi. Tapi makanya udah pada nyari sekarang kalau emang mau nanti setelah lulus nyari kerja di sini atau di Eropa gitu.
Sementara kalau untuk yang balik ke Indonesia biasanya mereka gara-gara itu apakah mereka PNS atau militer gitu. Kalau orang-orang yang udah resign atau gimana gitu, mereka rencananya kebanyakan pada kerja di sini gitu. Jadi belum tahu gitu, lihat gimana sektornya di sini. Kalau gimana sektornya di sini buat bidang yang lagi aku jalanin gitu. Aku juga belum ada waktu untuk ke employability centernya di universitas. Mau minta bantuan mereka juga kemungkinan untuk lihat gimana itunya. Jadi, dan untuk LPDP ternyata bisa, kalau ada kontrak kerja bisa 2 tahun di Hmm. Eropa atau UK gitu. Jadi nanti dilihat. Oke. Nah, sekarang masalahnya begini, apa yang kamu pelajari kan sudah tahu programnya dan kira-kira nanti bekal apa yang kamu peroleh setelah lulus itu. Nah, kemudian juga dibandingkan dengan potret masalah di Indonesia yang cocok dengan bidangmu itu kan udah mulai, kamu kan sudah tahu situasi Indonesia seperti apa. Nah, Ya, apa yang kamu pikirkan? iya. Jadi kalau dari rencana awal itu kan sebenarnya lebih ke pembangunan infrastruktur internet kayak gitu ya, pembangunan Hmm. infrastruktur internet. Jadi dari desa-desa yang belum terbangun internetnya, terus jaringan Indonesia yang kurang juga, pengembangan internet di Indonesia yang menurutku kurang kurang cepat ya dibandingin dengan negara lain lah itu sebenarnya kalau bisa maunya masuk sektor situ, tapi itu kan bakal lebih banyak pemerintah. Ya. Jadi kemungkinan kalau emang nanti mau balik Indonesia lagi bakal lihat sektor swastanya dulu kayak gimana. Sektor swastanya dulu kayak gimana soal pembangunan di Indonesia, apakah masalahnya tuh soal uang atau masalahnya soal kebijakan pemerintah atau masalahnya teknis gitu. Jadi mungkin penelitiannya bakal lebih ke situ terus nanti ya kalau bisa kerja di situ ya. Ada beberapa perusahaan di Jakarta yang udah ngurus tentang pembangunan digital dan itu tapi mereka belum buka lowongan lagi. Tapi ya itu belum tentu di Jakarta juga makanya nanti lihat. Gitu sih kurang lebih. Jadi Ya, lebih ke ya, pembangunan internet. oke, ya. Jadi kalau itu kan ada dua. Kalau pendekatan pemerintah pasti pendekatan target. Jadi artinya bahwa semua wilayah itu harus bisa terjangkau layanan digitalnya. Tapi kalau pihak swasta kan menghitungnya secara ekonomisnya, apakah itu masuk akal secara bisnis atau tidak. Nah, itu yang seharusnya diperbandingkan. Kalau di negara-negara lain cara mengatasinya seperti apa? Kurang lebih sama ya kalau di negara-negara berkembang yang lain. Karena kita nggak bisa membandingkan diri dengan Cina juga kalau menurutku. Dan nggak banyak bahas Cina juga. Lebih banyaknya bahas tentang Afrika. Di mana emang mereka fokusnya bukan ke mempercepat jaringan internet, tapi pemerataan gitu kan. Hmm. Sama kayak di Indonesia juga. Nah, itu kalau buat kasus-kasus kayak gitu, kalau di semester pertama lebih banyak nariknya ke masalah utama dalam akses internet itu, yaitu adalah kemiskinan gitu. Hmm. Gimana memikir soal internet kalau makan aja belum bisa gitu. Jadi masih banyak bahas basic-basic kayak gitu sih. Dan kalau soal internet, kalau soal teknis infrastruktur pembangunan internet gitu malah belum ada pembahasan di situ sama sekali. Kayaknya bakal dibahas di semester 2 gitu. Tentang masalah-masalah apa yang bakal dihadapin dalam pembangunan infrastruktur internet. Kalau soal kebijakan-kebijakan eh, kebijakan-kebijakan digital pemerintah udah ada juga dan itu di digital governance itu semester pertama. Tapi lebih banyaknya soal etik sih, soal idealnya bagaimana gitu. Pemerintah digital idealnya bagaimana. Tapi ya
kalau misal nanti bisa ngobrol lagi sama beliau, mungkin bakal bahas lebih ke teknisnya, semoga gitu. Memang semester pertama memang lebih banyak lebih banyak dasar-dasarnya, fundamental-fundamental, dan nanti di semester kedua harusnya udah bisa itu apa, selain lebih detail juga kita bisa masuk ke kelas lain gitu, kelas-kelas yang lain. Jadi misal kita butuh ilmu dari teknik industri gitu ya, kita tinggal masuk aja bisa. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Nah, persoalannya begini, kalau misalnya pemerintahan digital ya, artinya pemerintahan yang full memanfaatkan fasilitas digital, apakah itu model idealnya ada? Misalnya di Eropa atau di Inggris sendiri bisa dilihat. Ada model idealnya ada, dan itu kalau pemerintah digital atau digital governance itu kan eh, apa ya, banyak sekali cabangnya gitu loh, banyak sekali cabangnya, dan bukan kayak suatu model pemerintah digital yang ideal itu di negara ini gitu, nggak kayak gitu. Hmm. Jadi lebih ke kayak dari sisi eh e-citizenship atau e-participation, contohnya adalah kasus ini gitu. Dari negara ini waktu itu ada, misal dari Peru atau mana gitu, waktu itu mereka pakainya e-voting atau gimana gitu, Hmm. e-voting. Terus misal kalau dari apa, integrasi integrasi itu kayak website imigrasinya Inggris gitu, Hmm. dimana itu jadi one stop shop, semuanya ada, jadi nggak usah website beda-beda, pokoknya ke sini terus nanti satu website itu nyambung kemana-mana gitu. Jadi Ya, nggak ada satu model yang ya, itu sih. oke. Kalau soal teknis ya, teknis administratif dan sebagainya itu kan objektif, artinya semua orang bisa menerima. Tapi yang jadi masalah di Indonesia itu tadi yang e-voting tadi, karena ada kepentingan politik, kekhawatiran, kecurigaan. Nah, itu sudah ada belum contoh-contoh negara yang menerapkan e-voting dan apa ya, sempurna sekali mungkin enggak, tapi tidak banyak komplain. Iya, eh, itu waktu itu juga bikin apa ya, ada yang nggak suka juga waktu itu ditanyain kayak siapa yang setuju e-voting, siapa yang nggak gitu ya, karena lagi-lagi itu kan waktu bahas resikonya itu kan karena masih belum terlalu paham terkait gimana cyber security yang teknis, soal perlindungan atau gimana, eh, itu jadi suatu masalah yang cukup signifikan kan gitu, karena kalau Hmm. dari eh, cara yang tradisional gitu kan kita bisa lihat gitu, kertasnya dimasukin bla bla Hmm. bla gitu, walaupun pada akhirnya juga dimasukin ke dalam komputer, tapi eh, lebih tradisional gitu kan. Dan itu profesornya juga bilang gitu, kita walaupun bahas kayak gini juga di Inggris kita juga masih pakai yang tradisional gitu, entah itu apakah menjaga eh, tata cara, kalau dia bilang namanya legacy gitu, legacy di mana itu dipertahankan gitu, atau buat hal lain seperti tadi itu, konteks kepentingan, tapi ya pada akhirnya tetap model-modelnya lebih kecil gitu, kayak di Peru tadi e-voting itu kayak cuman wali kota apa gimana gitu, jadi nggak terlalu Hmm. besar, belum ada sampel yang cukup besar. Mungkin Amerika udah ada ya, tapi kita nggak bahas ke situ. Jadi kalau tentang model idealnya ada, cuman ya lagi-lagi kan ada konteks-konteks yang lain soal kepentingan, dan itu nyambungnya Hmm. juga ke
mata kuliah yang lain soal desentralisasi gitu kan. Kalau gimana kita nyoba Ya. model kota gitu. Kota ini bisa nggak pakai e-voting gitu. Terus apakah itu bisa diaplikasikan ke kota lain? Itu kan juga masalah lain. Baik, nah setelah 3 bulan ini apakah sudah bisa menemukan misalnya figur-figur ideal yang apa ya bisa dijadikan patron terutama di dalam proses akademis atau bahkan menemukan tokoh-tokoh di luar yang Raja menganggap sebagai wah ini luar biasa bisa diikuti paling tidak dari jauh gitu. Kalau soal itu sih eh belum ada sih. Kayaknya belum ada untuk model-model yang kayak gitu. eh Mengagumi aja, paling mengagumi teman-teman yang udah ada di sini gitu. Hmm. Mereka eh, nggak ada yang nggak keren gitu, nggak ada yang biasa aja Hmm. gitu. Semuanya semuanya hebat gitu dari sisi mereka masing-masing. Pas lihat CV-nya mereka dari LinkedIn gitu, wah ternyata udah Hmm. berprestasi semua nih, gila-gila semua gitu kayak. Jadi ya mungkin lebih belajar ke situ, dan mereka caranya kan beda-beda juga. Ada yang mereka kerja keras, ada yang mereka memang pintar gitu. Tapi kalau sisi model gitu ya, kayak idola atau gimana, mentor gitu, belum ada sih. Lagi Hmm. banyak fokus ke adaptasi aja, lebih banyak fokus ke belajar memahami diri sendiri aja. Oh ternyata aku kerjanya bisanya malam atau gimana. Oh ternyata harus makan dulu. Oh ternyata harus harus apa gitu, karena ya Oke. kerjanya serius gitu Ya. nggak. Oke, sekarang terakhir begini. Di Indonesia, para ilmuwan itu kan sering disibukkan atau bahkan dengan bahasa lain dipusingkan oleh tuntutan menulis di jurnal-jurnal internasional. Nah, sekarang Raja berada di Inggris. Berarti kan masalah bahasa itu tidak masalah, sehingga tentu akan lebih mudah untuk menjangkau jurnal-jurnal internasional. Apa yang sudah mulai terpikirkan? eh Kalau jurnal-jurnal internasional, eh kayaknya nggak, itu sih nggak terlalu apa ya, nggak, entah kenapa setelah ke Inggris malah justru jurnal internasional kelihatannya biasa aja gitu loh. Ya. Karena karena profesor-profesor ini kayak mainnya bukan jurnal internasional lagi, mainnya buku panduan gitu. Jadi kayak lihat dari teman-teman dari universitas lain kayak, oh kamu kerja sama profesor itu ya gitu. Oh itu waktu itu dia jadi itu apa, salah satu eh kayak panduan di buku jurusanku gitu. Jadi kayak profesor-profesor di kampus di spesifik di bidang digital development ini ya, memang kenapa aku milih di University of Manchester ya karena itu. Jadi entah kayak memang dosen-dosen yang aku pelajari itu dia kayak apa ya, misal kayak Miriam Budiarjo gitulah dia gitu. Jadi emang pionirnya di situ gitu loh. Kalau soal kayak gitu ya. Jadi sejauh ini belum kepikiran sih. Lebih ke ngejar target aja, bukan zona internasional kalau sekarang-sekarang gitu. Nah, lebih banyak tugasnya. Telah terbit. Buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Nah, saya pernah bicara dengan seorang guru besar di ITS Surabaya. Dia mengatakan banyak banyak dosen ITS yang lulusan situ, yang lulusan programmu di Manchester itu. Nah, maksud saya mungkin kamu bisa melacak para alumni dari situ itu yang orang Indonesia itu seperti apa performanya lah. Itu kan mungkin bisa menunjukkan bagaimana kualitas pendidikan di situ. Bisa sih kalau untuk kayak gitu, dan eh, kayaknya sudah ada beberapa yang sebelum
datang ke Inggris ini udah ada kontak beberapa yang mereka emang baru lulus atau gimana gitu di program yang persis gitu ya. Jadi ya moga-moga nanti bisalah melacak lebih banyak lagi. Tapi ya kemungkinan nggak tahu nanti ngajak ngajak ngobrolnya gimana, apakah lewat WA atau gimana. Yang pasti nanti lihat mereka backgroundnya apa dan lihat-lihat lagi. Karena kalau dari sekarang sih yang aku lihat sih lebih banyak orang dari Cina ya kalau di Hmm. apa kalau di jurusanku ini, dan mereka eh lebih banyak itu mereka lulusan dari jurusan marketing atau computer science gitu. Jadi emang mereka kayaknya lebih banyak masuk swasta daripada kenegaraan gitu. Jadi artinya Cina cukup apa eh, banyak uangnya untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri gitu kira-kira. Sebenarnya ini aku juga waktu itu tanya-tanya kayak gitu kan, ini kenapa banyak orang Cinanya gitu. Setelah ngobrol, ternyata itu eh, hasil dari sistem mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau di Cina itu kan mereka masuk S1-nya tuh susah banget gitu, susah sekali. Hmm. Susah sekali, spotnya dikit, jadi kalau memang mampu untuk kuliah di luar negeri, kayak mending luar negeri aja karena mungkin kompetisinya juga nggak terlalu berat gitu, dibandingkan dengan di dalam negeri Cina sendiri. Terus kalau di Cina itu ternyata S2-nya 3 tahun. Hmm. Di Cina tuh S2-nya 3 tahun dan itu susah juga. Jadi mereka mikir, daripada 3 tahun bayar kuliah ya kan, sama aja kayak bayar setahun kuliah di Inggris. Hmm. Jadi lebih ke, jadi harganya sama aja dan lebih apa ya, lebih cepat juga gitu loh. Dan Iya. itu selain itu Artinya mereka membayar sendiri, jadi bukan beasiswa. bukan, nggak, jarang, jarang yang beasiswa. Luar biasa. Jadi, Karena itu maka udah kemampuan ekonominya sudah tinggi kan berarti. enggak sih, karena kalau dibandingin dengan kuliah S2 Ya. 3 tahun di Cina sama setahun di Inggris, paling ya harganya kurang lebih sama nggak sih Pak? Terakhir, mungkin Raja masih ingin menyampaikan apa yang dianggap penting, silakan. Ini menjelang menjelang liburan, ini tinggal ada 1 2 tugas lagi, jadi eh bakal itu ya, bakal banyak sih yang pulang ke Indonesia sebenarnya, tapi ya Hmm. eh bakal sepi gitulah kalau dari Hmm. sisi Indonesianya, dan Hmm. kemungkinan bakal lebih banyak jalan nanti menjelang tahun baru, jadi ya Iya. lihat aja Ya, di ya. sisi. Justru itu akan menjadi pengalamanmu bagaimana Natal di Eropa, bagaimana tahun baru di Eropa. Kalau kamu pulang malah nggak bisa lihat hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu saksikan. Ya. Iya. Termasuk misalnya nanti lihat bagaimana orang Lebaran di Inggris dan sebagainya. Itu Oh iya, pengalaman betul, yang sangat iya, berharga. betul juga. Iya. Kapan lagi? Oke, Iya sih. Raja. Oke. Yang penting sehat terus, semangat, bergembira. Ya, Ya. kalau uang-uang kurang ngomong. Aman, kalau uang aman insya Allah. Ya, Masalahnya bukan kurang atau enggaknya, masalahnya itu ya. apa? Tabungan, target tabungan. Ah, sudah nggak usah mikir terlalu panjang. Yang penting selesai dulu sekolahnya. Baik, terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.